Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Yanatohiriah dengan NIM 159 dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait bisnis plan kami yang bergerak di bidang fashion muslim dengan bisnis bernama Alicia ID. Pada pack pertama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu terkait pendahuluan atau pengenalan terlebih dahulu terkait Alicia ID. Jadi, Alicia ID ini kami berbentuk CV, merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang produksi serta penjualan fashion muslim. Nah, pembangunan bisnis kami ini didasari oleh ide bisnis dari 5 mahasiswa, yakni saya sendiri Linda, kemudian Gracila, Friska, Intan, dan Najib tahun 2024. Terkait brandnya, kami itu memiliki brand yang mana itu sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang merupakan amandemen terhadap undang-undang terkait merek sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu ada di bagian visi misi. Visi kami itu menjadi brand fashion muslim terkemuka di Indonesia dengan mengedepankan syariat Islam. Kemudian misinya untuk mengaktualisasikan visi kami memiliki beberapa misi. Misi yang pertama adalah menciptakan produk fashion muslim yang menyesuaikan tren fashion modern dan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian untuk misi kedua adalah menjalankan praktek produksi yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah melakukan inovasi terhadap produk untuk menciptakan produk yang unik dan memiliki daya saing yang kuat. Perihal terkait our company atau perusahaan kami, jadi perusahaan kami berbentuk CV, itu bergerak di bidang produksi dan penjualan fashion muslim, yang mana bisnis kami itu terinspirasi dari Rabbani Fashion. Setelah kita terinspirasi dari Rabbani tersebut, kami memiliki iktikat untuk mengembangkan bisnis kami melalui website www.eliciaid.com. Kemudian kami bisa melakukan penyebaran atau promosi melalui beberapa platform seperti Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya, serta termasuk juga di marketplace. Kemudian Elisa ID ini itu merupakan sebuah solusi fashion hijab modern yang nyaman dan stylish, yang mana itu juga mengedepankan kualitas dan desain. Selain itu, CV Alicia ID kami itu berkomitmen untuk memberdayakan komunitas lokal dengan melibatkan pengrajin dan produsen lokal dalam produksi dari bisnis kami. Terkait our journey atau perjalanan bisnis kami, di tahun 2024 kami masih merintis. Kemudian di 2 tahun ke depan, yaitu di tahun 2026, kami melakukan inovasi hijab, yang mana berawal dari segi 4, kami berubah ke hijab virgo, kemudian segitiga instan, segi 4, dan bus serta kemeja. Kemudian di tahun 2027, kami melakukan peluncuran launching marketplace dan melakukan launching store offline. Kemudian di 1 tahun berikutnya, yaitu di tahun 2028, kami melakukan inovasi baju muslim, yaitu baju muslim yang khusus pria dan sarimbit. Kemudian di tahun 2029, kami juga melakukan inovasi mukena, baik itu untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Next, terkait structural organization atau struktur organisasi dari perusahaan kami. Yang pertama ada direktur, yaitu saya sendiri. Kemudian ada bagian manajer keuangan, yaitu teman saya, Gracila Lucy, dan manajer produksi, yaitu Friska Aisyah. Kemudian manajer operasional, yaitu Najib Al-Humam. Kemudian ada manajer pemasaran, yaitu Intan Destiana Fitri. Ini beberapa tupoksi kami, mulai dari direktur, keuangan, produksi, operasional, dan pemasaran. Next, selanjutnya adalah office atau kantor kami. Kantor kami itu terletak di Jalan Sumantri 22, Dusun 2, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan kode pos 57165, yaitu bangunan berwarna biru dengan 2 lantai. Terkait business development background, pertama kita berawal dari hijab segi 4, kemudian kita melakukan ekspansi produk lain kalau sudah berkembang, yaitu produk yang kayak mukena, kemeja, blus, kemudian kita melakukan perluasan mukena, dan poin terakhir adalah kita berkomitmen untuk bagaimana produk kami itu sesuai dengan nilai keagamaan dan melanggengkan kualitasnya. Bagian di analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Bagian strength atau kekuatan dari bisnis kami adalah pertama, nilai keagamaan kami kuat, kemudian kualitas produk, kemudian pemberdayaan komunitas lokal, kemudian tim yang berdedikasi, serta basis konsumen loyal. Di bagian weakness, kami ada pengalaman bisnis terbatas, kemudian operasional belum juga optimal, serta sumber daya terbatas. Kemudian di opportunities, pertama,
pesta pasar fashion muslim kami itu berkembang, ada inovasi produk, ada kemitraan serta ekspansi digital. Kemudian ada TRIS yaitu persaingan persaingan bisnis fashion muslim itu tergolong kuat juga. Kemudian adanya perubahan tren fashion, kemudian ada kondisi ekonomi serta regulasi dan kebijakan. Setelah kami melakukan analisis SWOT, kami melakukan beberapa strategi agar gimana SWOT tersebut itu bisa berjalan. Yang pertama ada terkait kekuatan dan poin peluang, itu di mana kita ada beberapa poin bahwa banyak masyarakat yang mulai sadar terkait membeli produk fashion muslim yang modern itu, tapi juga sesuai dengan syariat Islam. Kemudian di poin kekuatan dan ancaman kami itu ada bahwa Elisha ID itu memproduksi produk dengan inovasi yang berbeda dan mungkin belum dimiliki oleh toko lainnya, karena Elisha ID kami itu membuat desain sendiri. Kemudian di bagian kelemahan serta peluangnya kami merasa bahwa kebutuhan masyarakat untuk selalu menggunakan produk fashion yang modern, yang mana digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu secara formal maupun non-formal, tetap modis dan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian di bagian poin kelemahan atau ancaman itu, Elisha ID memproduksi produk dengan inovasi terbaru dengan keunggulan yang belum pernah dimiliki oleh toko lain. Setelah kami melakukan analisis SWOT dan strateginya, kami memberikan analisis terkait kompetitor atau pesaing kami. Karena kami terinovasi dari Rabani, jadi kami memberikan analisis terkait pesaing kami mulai dari Rabani, Zoya, dan Ezata. Jadi di poin Rabani itu ada Rabani itu memiliki brand recognition tinggi, kemudian loyalitas pelanggan, produksi buku atas, kemudian harga juga relatif tinggi, kemudian ekspansi pasar hingga ke internasional. Untuk Zoya sendiri itu mungkin lebih ke collab dengan desainer, kemudian juga termasuk juga persaingan juga masih ketat, dan Zoya itu lebih fokus kepada fashion modern yang mungkin tidak semua sesuai dengan semua segmen menurut kami. Kemudian di poin Elzata itu merupakan brand yang ekspansi ke segmennya ke lebih premium atau ke kalangan atas. Kemudian Elzata itu menggunakan pemasaran berupa teknologi. Kami melakukan analisis pesaing, yaitu kami ambil 3, yaitu poin Rabani, Zoya, dan Elzata. Kemudian di customer analysis ada demografi pelanggan, ada kebiasaan pelanggan, ada psikografis pelanggan, ada motivasi pembelian, ada perilaku konsumen, ada segmentasi pelanggan. Nah, di bagian demografi ini kami melakukan analisis bahwa bisnis kami itu cocok antara usia 18 sampai 40 tahun. Kemudian di poin kebiasaan itu kami melakukan analisis bahwa untuk frekuensi pembeliannya itu berkala, bisa dilakukan oleh waktu apapun, terutama untuk menjelang lebaran atau hari-hari besar. Kemudian terkait psikografis pelanggan itu, kami melakukan analisis bahwa pelanggan dari Elisha ID itu cenderung memiliki gaya hidup yang religius dan modis. Kemudian di motivasinya, bahwa seorang konsumen itu membeli suatu produk itu pasti dilihat dari sisi keagamaan, harga, kualitas, dan desainnya. Kemudian terkait perilaku konsumen itu cenderung mencari informasi, kemudian sadar akan merek, kemudian reaksi terhadap promosi. Untuk segmentasi pelanggan kami itu ada 3, yaitu religius, tradisional, segmen religius dan tradisional, kemudian segmen modis dan modern, kemudian ada segmen keluarga yang mana itu bisa dibeli oleh ibu-ibu dan keluarganya ataupun keluarga besar. Masuk ke bisnis model Canva kami, ada beberapa poin. Yang pertama ada key partner. Kami melakukan beberapa partner mulai dari supplier, platform e-commerce, dan influencer, serta lembaga pendidikan yang mana kita akan bekerja sama dalam beberapa event serta bazar. Kemudian di poin kayak activities, itu ada beberapa poin, yaitu mulai dari desain produk, produksi, pemasaran, hingga penjualan. Kemudian di key research, ada desainer, supplier bahan, tim produksi, serta platform digital. Kemudian di poin value propositions, ada di mana produk kualitas tinggi, desain elegan. Kemudian di poin customer relationship atau hubungan antara customer itu mulai dari pelayanan, kemudian program loyalitas, serta engagement di media sosial. Kemudian di bagian channel kami itu ada e-commerce, media sosial, toko fisik, serta pameran dan bazar yang
kami lakukan collab dengan beberapa lembaga pendidikan. Di bagian customer segment, kami melakukan segmentasi pelanggan mulai dari usia 18 sampai 40 tahun, mulai dari keluarga muslim, anak-anak, serta komunitas religius. Kemudian di cost struktur, ada biaya produksi, pemasaran, serta operasional. Kemudian di bagian revenue system atau revenue stream, kami melakukan beberapa penjualan produk mulai dari pendapatan utama dari penjualan hijab dan pakaian yang plus, kemudian kita collab dan sponsor. Selanjutnya ada di marketing mix, kami melakukan 7P mulai dari produk, place, price, promotion, people, process, and physical evidence. Di produk kami ada hijab segi 4, ada plus juga di tempatnya di place, bagian place kami ada e-commerce, ada medsos, ada toko fisik, ada juga pameran dan bazar. Kemudian di bagian price atau harga kami itu termasuk kompetitif, ada diskonnya juga, ada promosi, ada program loyalitas, kemudian ada harga sesuai dengan nilainya, sesuai dengan kualitas. Jadi kami melakukan menetapkan harga itu bukan semena-mena, tapi itu sudah kami hitung dengan sesuai desainnya, sesuai dengan kualitasnya. Kemudian di bagian promotion, kami melakukan promosi mulai dari media sosial, konten edukatif, serta event dan bazar. Di bagian people, ada tim desain dan produksi, ada juga layanan pelanggan, ada juga pemberdayaan. Kemudian di bagian proses, kami melakukan produksi, kami melakukan pengiriman, melakukan pelayanan, kemudian melakukan sistem manajemen yang baik. Kemudian di bagian physical evidence, kami melakukan kemasan yang baik, yang ramah lingkungan, serta ada toko fisik, ada website, dan brosur dan serta katalog. Next, bagian budget plan ini kami lakukan agar bisnis kami itu sesuai dengan budget kami. Jadi anggaran kami jika ditotal selama 1 tahun yang terdiri dari biaya overhead pabrik, operasional, bahan baku, pemasaran, media sosial, administrasi, penelitian, dan biaya tak terduga itu totalnya selama 1 tahun adalah 128.900 juta. Jadi kurang lebih 130 juta selama 1 tahun karena produk kami ini adalah milik bersama 5 orang, jadi masing-masing orang yaitu sebesar 20% itu memberikan sumbangan atau iuran bersama sebesar 25.780.000. Jadi kurang lebih per orang 26 juta. Untuk work timeline, mulai dari Januari hingga Desember, di bagian Januari kami melakukan perencanaan, kemudian persiapan di Februari, kemudian Maret produksi awal, April pemasaran, hingga Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan di akhir tahun kami melakukan evaluasi akhir tahun, serta pelaporan kinerja bisnis. Jadi kami ada evaluasi bulanan, ada juga evaluasi tahunan. Evaluasi bulanan itu kami melakukan terkait kinerja serta pencapaian untuk memastikan semua rencana kami berjalan sesuai dengan tupoksi sesuai jadwal awal. Kemudian kami juga menerapkan fleksibilitas, maksudnya adalah kami melakukan rencana kontingensi atau gimana itu rencana itu untuk mengatasi perubahan pasar atau misal ada tantangan yang nggak terduga. Ada juga kita melakukan kolaborasi, maksudnya kita selalu senantiasa melakukan collab dengan para influencer, para community, dan para mitra bisnis. Ini ada beberapa produk kami mulai dari yang sebelah kiri ada Alicia hijab, ini ada hijab segi 4 yang motif, kemudian di bagian tengah adalah blus polos, kemudian di bagian kanan ada blus salur. Di production side development kita ada tempat di mana untuk pengembangan produksi. Di sini ada tempat produksi, tempat kita menjahit, ada tempat desain di mana kita melakukan desain khusus terkait produk kami. Kemudian di situ ada tempat penyimpanan bahan baku, yaitu tempat menyimpan beberapa kain. Masuk ke location analysis, kami melakukan analisis lokasi itu terletak di Jalan Sumantri 22, Dusun 2, Pecahan, Kartasura, Sukoharjo. Nah, ini dibangun di atas tanah seluas 360 meter persegi dan bangunan ukuran 240 meter persegi dengan lahan parkir seluas 72 meter persegi. Kenapa kita melakukan lahan parkir juga? Karena agar konsumen nyaman dalam berbelanja. Keunggulan dari lokasi kami adalah pertama, aksesibilitas yang baik, kemudian dekat dengan komunitas muslim, area yang aman, dan ketersediaan utilities mulai dari air, listrik, dan wifi. Ini ada beberapa layout office atau layout dari kantor kami.
Poin pertama ada open display window, ada pintu masuk, ada produk bestseller, kemudian masuk ke hijab scheme 4, check out customer, ada beberapa tuning juga, blues, kemudian ada hijab pasmina, ada gamis, ada juga gudang produksi, dan terakhir poin 11 ada area parkir. Potensial income atau potensi pendapatan kami, jadi kami menghitung apabila produk kami mulai dari hijab scheme 4, blus polos, blus salur, dan kemeja polos itu terhitung masing-masing terjual 80 unit per bulan, kira-kira kami mendapatkan pemasukan sebesar 22.800.000. Jadi setiap bulan kami mendapatkan pendapatan seperti itu. Jika dikalikan selama 12 bulan atau kira-kira pendapatan kami per tahun itu 273.600.000. Untuk laba bersihnya itu kami lakukan dengan pendapatan per tahun itu kami kurangi dengan biaya yang kami keluarkan setiap tahun, di mana totalnya CV Alicia ID itu memiliki potensi untuk menghasilkan laba sekitar 144.700.000 per tahun. Nah, angka ini itu tentu bisa meningkat apabila strategi pemasaran kami lebih agresif, apabila ada peningkatan efisiensi produksi, dan apabila ada perluasan pasar. Masuk ke profit projection, ini ada beberapa poin kami, di mana ini adalah laporan pendapatan laba rugi. Jadi pendapatan per tahun kami itu kan ada 273.460.000. Sedangkan biaya yang kami keluarkan mulai dari BOP, bahan baku, kemudian ada operasional dan sebagainya, itu totalnya hampir 130 juta. Jadi BEP kami per tahun itu kira-kira 0,21 atau 21%. Artinya di angka ini CV Alicia ID itu perlu menjual sekitar 21% dari kapasitas produksi tahunan mereka agar masuk ke titik impas atau BEP. Kemudian masuk ke payback periode di mana masa kembali itu. Jadi jika kami kira-kira di tahun pertama itu kan masuk ke 273.600 juta. Misal di tahun kedua kita masuk 547.200 juta rupiah. Ini masih biaya investasi awal dan masih belum berbayar kembali. Kemudian misal di tahun 3 kasnya terakumulasi dari kas dari tahun 2 tadi 547.200 juta ditambah di tahun pertama 773.600.000. Jadi di tahun ketiga mungkin kami bisa melakukan investasi awal itu sudah terbayar kembali, yaitu sebesar 820.820.800.000. Jadi artinya mungkin sekitar 3 tahun bisnis kami akan mengembalikan biaya investasi awal dalam waktu kurun 3 tahun. Itu jika arus kas kami stabil. Masuk ke mitigation, setelah kita melakukan analisis mulai dari SWOT, kemudian laporan, keuangan, pendapatan, pengeluaran, dan sebagainya, kami melakukan angan-angan atau ada beberapa poin risiko, ada beberapa 5, mulai dari usaha, bagi hasil, kegagalan, investasi, dan likuiditas. Misal di bagian risiko usaha, kita mengalami risiko usaha, kami memberikan mitigasi gimana caranya agar bisnis kami tidak mendapatkan risiko itu. Mungkin kita bisa melakukan manajemen yang baik, controlling terhadap SDM-nya, kemudian terkait bagi hasil mungkin ada kesalahan perhitungan, jadi kami berikan solusi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala dan menjaga biaya operasional. Kemudian apabila ada kegagalan elektronik, mungkin ada sistem ID yang down, server error, atau lain sebagainya, mungkin kami bisa melakukan solusi dengan menggunakan sistem IT yang handal dan memperkuat keamanan siber. Apabila di bagian investasi kami ada kegagalan atau ketidakpastian pasar, mungkin kami bisa melakukan solusi dengan melakukan analisis risiko terlebih dahulu dan melakukan diversifikasi portofolio investasi. Kemudian di poin risiko likuiditas, apabila kami mengalami kesulitan untuk mengelola arus kas dan pendapatan kami tidak sesuai dengan ekspektasi, kami melakukan solusi agar untuk menyusun dan memonitor setiap anggaran itu secara berkala dan menyisihkan dana darurat untuk keperluan mendesak.
Sekian presentasi kami terkait produk kami di bidang fashion muslim dengan bisnis CV Alicia ID. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan serta tingkah laku yang kurang sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.